Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-135. Saya sudah 135 pekan, tepatnya Senin 19.30, segmen seperti ini, yaitu studi kasus, nge-review toko, nge-review bisnis, nge-review front end-nya, yang saya upload sebagai studi kasus buat saya pribadi dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau dibedah tokonya, cek di ganirozaki.com. Ada yang gratis sama yang berbayar. Yang gratis insya Allah bisa masuk segmen ini. Yang berbayar itu cukup mahal, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan saya paling jago loh teman-teman, tapi karena alhamdulillah saya udah banyak banget lihat seller center, khususnya Shopee. Jadi sedikit banyak bisa ngasih apa ya, ngasih masukan yang sesuai penglihatan saya yang sudah banyak banget lihat seller center tersebut. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Dan yang mau kaos ini, nah kaos MBGR ini adalah komunitas yang saya inisiasi. Jadi kalau teman-teman merasa apa ya, merasa mau bantu saya, cek di keranjang di bawah, klik di situ, lalu check out kaos yang sama seperti saya ini. Oke, kita mulai. Yang mau saya bedah ini tokonya adalah pedagang hijab dan polos. Nah, saya perlu highlight polos. Hijab polos namanya adalah Sauda Hijab. Kita lihat inputan dia di Google Form-nya ya. nih. Nah, udah 1 bulan iklan konsisten 50.000 sampai 100.000 per hari, tapi masih boncos terus. Iklan 2,5 juta per 2,5 juta, penjualan 2,1 juta, jualin produk hijab. Boncos banget ya. Iklannya aja nggak nutup, apalagi HPP-nya. Jadi ini boncos banget. Kita lihat tokonya. Inilah Sauda Hijab. Kayaknya baru mulai serius jualan ya. Ini tokonya udah 26 bulan lalu, tapi kayaknya baru mau mulai serius jualan. Jualannya adalah produk hijab polos kayak gini, hijab standar, ada ciput juga, terus pasmina yang semuanya polos nih, Arabian ciput, terus ya ini yang polos-polos deh, yang polos-polos. Komentar saya pertama, main hijab polos tuh berat teman-teman karena diferensiasinya nggak ada. Beda halnya sama 3 atau 4 tahun yang lalu. 3 atau 4 tahun yang lalu orang jualan online susah, bukan susah, belum belum terlalu melek lah untuk jualan online. Sehingga kompetisi masih tidak seberat sekarang. Karena bikin hijab polos tuh gampang banget, bahannya tersebar di mana-mana. Mau beli di Jakarta ada, di Tangerang ada, di Bandung ada, di Surabaya ada, untuk bahan yang hijab polos ini. Dan bikinnya pun gampang banget sehingga no diferensiasi alias barrier to entry-nya itu rendah dan produknya no diferensiasi itu susah bertahan, serius, asli susah bertahan. Dan kalau Anda nobody, Anda bukan influencer, Anda bukan yang punya basis massa, katakanlah Anda apa ya, kepala BUMN, kepala BUMN nggak boleh bisnis ya. Katakanlah Anda artis lah, influencer lah, artis Anda punya followers di Instagram 100.000, 200.000, itu oke. Main yang polos-polosan gini masih ada peluang. Tapi kalau Anda nobody, Anda bukan siapa-siapa, audiens nggak punya, basis massa nggak punya, diferensiasinya cuma satu, yaitu harga, nggak ada yang lain. Dan namanya harga itu adalah akan terjelembab ke perang harga, dan ini kuat-kuatan nafas. Bisa bertahan main perang harga, tapi kuat-kuatan nafas. Artinya apa? Artinya Anda bertahan terus dengan modal yang besar, produksi sebanyak-banyaknya, tekan HPP sebesar-besarnya, dan muternya tuh pelan. Muternya pelan, jadi nafasnya harus panjang. 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun. Itu berat, pasti berat banget, modalnya harus besar. Jadi kalau main hijab polos karena no diferensiasi, orang gampang jualannya, dan jika Anda bukan siapa-siapa, eh, harga adalah yang utama. Yang utama. Oke, ini jualannya premium kok, ini bagus banget. Balik lagi, Anda kan bukan siapa-siapa. Kalau Anda seseorang yang bisa mengedukasi audiens Anda, oh ini bahannya premium, ini beda sama yang lain, ya oke. Itu Anda punya diferensiasi dan Anda punya medium, Anda punya channel untuk mengedukasinya. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa dan jualannya tok di Shopee aja, harga harga termurah adalah satu-satunya jalan ninjanya. Main harga murah adalah jalan ninjanya untuk diferensiasinya. Diferensiasi itu penting banget teman-teman. Hati-hati teman-teman yang bukan mungkin yang bukan punya toko ini, bukan sih yang punya toko, karena yang SIM punya toko ini penjualannya baru sedikit ya. Yang SIM punya toko yang penjualannya baru sedikit. Nah, saya mengingatkan buat teman-teman yang penjualannya lagi banyak, penjualannya lagi rame, dan coba berpikir objektif. Produk Anda ada diferensiasinya nggak ya? Jangan berpikir Anda jago iklan, jangan berpikir oh saya servisnya beda, jangan dulu itu, tapi produknya.
produk, karena ini masalah di copycat, masalah di ATM-in, karena itu hal yang mafhum sekali orang tuh di ATM, di ATM-in, di ATM-in atau dibajak lah, dibajak. Jadi kalau Anda penjualannya lagi rame dan Anda coba tinjau objektif produk Anda ada diferensiasinya atau tidak. Kalau ternyata tidak ada, nah hati-hati. Cepat-cepat teman-teman putar otak mencari diferensiasi atau apa ya, uangnya digelontorkan di hal lain. Di hal lain yang lebih menarik dan seterusnya. Oke, itu masalah diferensiasi. Wah, kalau saya bahas, saya ada niatan untuk bikin videonya terpisah sih soal diferensiasi ini karena penting sekali. Sebenarnya ini teori standar ya diferensiasi. Teman-teman juga pasti udah sering dengar. Nah, nanti insya Allah dalam waktu dekat akan saya bikin videonya tentang diferensiasi dalam benak saya. Lanjut. Nah, kalau si masnya masih masih pengen aja jualan hijab, apa yang harus dilakukan? Ini saran saya. Pertama, main motif. Kenapa saya bilang main motif? Tadi ya nyambung ke yang sebelumnya. Nggak semua orang berani main motif. Saya pun takut main motif. Saya pun pernah main hijab polos. Hijab polos pernah dan sekarang udah susah banget lah ngangkatnya. Dan kalau main motif saya nggak berani jujur karena apalagi kita bicaranya Shopee ya. Bicaranya Shopee, misalkan kita produksi nih 1000 pieces. Laku. Algoritma udah suka, motif tersebut udah nggak ada, susah. Jadi alhasil kita harus bikin motif misalkan 100.000 pieces, aman. 100.000 pieces, tapi belum tentu laku. 100.000 pieces mengadakannya itu mahal sekali, macam-macam. Jadi main motif, nggak semua orang berani main motif, saya juga nggak berani main motif, dan di luar sana saya yakin banyak juga yang nggak berani main motif. Tapi main motif ada peluang. Ini tadi saya sudah research ya, research singkat aja, jadi saya cari di kategori hijab, terus saya run tools saya, cari berdasarkan tanggal uploadnya ya. Tadi refresh dulu. Jadi ini di kategori hijab, saya refresh run tool saya, terus saya susur. Tadi saya R&D-nya researchnya nggak nyampe setengah jam kok. Dicari, lalu saya highlight yang kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan, ini 3 bulan. Ini tool saya nih yang biru-biru ini, tool saya yang mendeteksi si produk tersebut uploadnya kapan sih. Terus saya geser, nah ini ketemu satu, ketemu page selanjutnya, dan seterusnya saya susur. Sekitarnya nggak nyampe setengah jam, saya nemu nih, ada produk yang baru upload dan laris. Itu sesuatu banget. Baru upload laris tuh sesuatu banget di Shopee. Antara dia termurah, atau dia tembak luarnya jago, atau memang produknya demand-nya lagi naik. Nah, saya udah nemu nih 2 produk, dan dua-duanya motif nih. Ini udah baru 2 bulan nih, 2 bulan upload. 2 bulan upload sudah 10.000 terjual, 4.800 penilaian. Apakah ini FO? Wah, kalau udah ribuan penilaian nggak mungkin FO, nggak mungkin fake order. Dan ini lihat nih, dia atribut produknya juga nggak lengkap, video nggak ada. Ini kan sarannya Shopee itu kan video 1 sama 4 foto yang minimal. Ternyata dia fotonya cuma 1 aja, nggak ada video, dan laris banget karena main motif. Entah kenapa, mungkin motif ini lagi rame, atau motif ini entah kenapa ya, perlu ditelusuri lebih lanjut karena ini sesuatu. Dan juga ini Pregio Shop, namanya Pregio Shop, dan dia ngupload kayaknya produk orang lain nih, De Alma. Walau alam, ini sesuatu perlu ditelusuri lebih lanjut kenapa ini bisa laris. Tapi ini udah jelas ini motif. Terus satu lagi, ini juga motif. Saya nggak tahu ini apakah motif yang gini lagi laris. Motif bunga ini kayaknya motif mama banget ya, udah lama banget. Mungkin ibu saya juga punya yang kayak gini. Dia 7.000 terjual dalam 2 bulan juga. Ini sesuatu banget. Sesuatu banget. Kenapa dia bisa laris perlu ditelusuri. Telusurinya gimana? Pertama biasanya saya cek TikTok. TikTok lagi viral nggak yang gini? Oh, kalau lagi viral, oke, wajar banget kalau di Shopee kena limpahannya. Viralnya bakal berapa lama? Nah, itu perlu dianalisis lagi. Terus yang selanjutnya saya lakukan, saya baca penilaiannya. Kenapa sih ini laris? Dibaca satu-satu. Kadang sampai setengah jam, baca pelan-pelan. Kenapa sih ini yang ngebuat dia laris, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sedikit banyak ngasih insight buat kita kenapa produk ini laris. Dan nanti keputusannya di ATM-in sama ditiru modifikasi atau tidak. Jadi kalau mau main jilbab, saran saya main motif. Tadi saya sudah ngasih lihat 2 produk yang lagi laris, dan dua-duanya motif soal hijab. Atau tunggu tren. Jadi hijab itu ada tren-trennya teman-teman. Jadi ini saya buka Google Trendnya ya, ada Bergo Mariam nih. Saya main waktu 2020 nih. Bergo Mariam tuh laris banget. Laris banget, saya upload dan ikutan laris. Polos. Ini 2020. Terus turun sampai sekarang udah nggak ada demand-nya. Lalu ada Bergo Hamidah. Bergo Hamidah lumayan naik nih. Saya ikutan juga, lumayan juga naik.
polos juga masih bisa bertahan. Lalu hijab malai, nah hijab malai ini baru ya belum belum setahun lah saya belum main nih. Tapi polosan saya lihat beberapa toko berhasil survive alias produknya apa jadi laris lah main berhijab malai dan polos. Jadi cari tren hijab apa ya modelnya yang baru lah. Bergo Hamidah, Bergo Mariam, hijab malai dulu ada Bella Square apalagi ya. Macam-macam lah, macam-macam. Sekarang menurut saya yang lagi naik sih hijab malai ya, tapi mungkin akan turun juga karena ini kelihatannya udah mulai turun nih, nggak setinggi Bergo Hamidah, Bergo Mariam. Bergo Mariam tinggi banget, tapi hijab malai di atas si yang biru nih apa? Bergo Hamidah. Jadi kalau masnya mau, Mas Sauda Hijab, cobain main Bergo Malai, hijab malai. Tapi saya nggak tahu nih bertahan bakal kapan nih. Kayaknya udah mulai agak turun nih hijab malai tersebut. Atau tunggu tren selanjutnya. Kalau udah ada kecium bau-bau tren selanjutnya, langsung bikin, langsung upload. Secepat mungkin, sesegera mungkin kalau udah ketahuan. Caranya gimana ya? Tadi pakai tool saya tadi, cek di ganirozaki.com. Di situ harganya 500.000 seumur hidup, bisa ngecek tren yang ada di Shopee, lalu validasi ke TikTok sama Google Trend. Kalau Google Trendnya memang lagi lagi mau gini, oh cepat-cepat produksi. Kalau memang di TikToknya lagi rame diperbincangkan, banyak yang bikin konten tentang itu, cepat-cepat produksi dan insya Allah walaupun main polos masih bisa mendapat demand-nya. Karena tadi balik lagi ke awal ke fundamentalnya bahwa kalau ketika main polos itu kan barrier to entry-nya rendah ya, alias semua orang bisa bikin, tapi nggak semua orang sadar tren. Jadi nggak semua orang ketika demand-nya lagi naik langsung jual, itu nggak semua orang. Tapi kalau kita bisa mendeteksi tren itu, ketika demand-nya naik kita langsung ikutan riding the wave-nya, kita masih bisa dapat remehan-remehan rotinya. Itu satu, dua. Yang ketiga, yang terakhir, kalau memang kekeh juga mau jilbab dan main yang polos-polosan tadi yang tidak lagi tren juga, ini Pasmina tuh tren udah lama, terus Ciput Arabia ini juga udah, ini agak naik di akhir tahun lalu ya, setahu saya. Terus yang ini Bergo Sport juga udah banyak banget yang jualan lah, udah banyak banget. Main cross sell. Jadi ya udah jilbab ini murahin aja semuanya lah, tanggung gila. Murahin semuanya, main murah sehingga dapat traffic dan berharap cross sell. Cross sellnya kemana? Nah itu Anda sendiri yang tahu. Apakah pembelinya ini apakah ibu-ibu? Apakah pembelinya ini adalah anak kuliahan atau orang kantoran? Itu biasanya kebaca di chat, kebaca di apa? Ulasan dan seterusnya. Cuma kita sendiri yang tahu. Cuma pemilik tokonya sendiri yang tahu. Nanti dianalisis. Oh kayaknya ini ibu-ibu kantoran nih, mungkin jualnya blues. Oh ternyata ini emak-emak nih, mungkin jualannya adalah apa gitu. Oh ini ternyata anak kuliahan nih, mungkin jualannya eh, apa ya tanggung tanggung sekali misalkan tas laptop misalkan atau apa ya ya walau alam. Jadi yang hijabnya ya sudah murahin aja tapi berharap profit di produk yang lain. Ini berat. Apalagi nggak punya modal ini berat. Jadi yang ini saya tidak menyarankan kalau teman-teman modalnya nggak besar, tapi yang dua ini sangat realistis dan modal paling sederhana biar mengurangi peluang boncosnya teman-teman beli tools saya. Harganya 500.000 doang. Seumur hidup ya, nggak setahun, nggak sebulan, tapi seumur hidup teman-teman bisa gunakan tools saya untuk mendeteksi tren di Shopee tadi. Cek di ganirozaki.com. Sekian aja. Sampai jumpa di Budah Toko selanjutnya. Insya Allah setiap Senin. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.